Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas altcoin ya, karena kita sudah cukup lama juga nggak membahas altcoin, khususnya altcoin besar. Jadi kita akan membahas seperti Polkadot, Ripple, yang top 10, Solana gitu-gitu ya. Nah nanti kalian bisa cek aja di timestamp, mungkin ada kalau misalnya kalian mau analisa teknikal atau nonton video ini sampai habis juga. Oke, mungkin kalian bisa bantu juga support channel ini dengan cara like videonya, bantu subscribe juga gitu ya. Nah oke, kita akan langsung mulai aja untuk update market crypto sekarang. Bitcoin masih relatif sideways. Nanti kita bahas juga nih tentang cycle market juga, apa harus kita lakukan keadaan sekarang gitu ya. Nah kalau kita lihat dari 24 jam percentage sekarang, Bitcoin masih yang cukup ini ya, jadi dominance-nya masih cukup naik, walaupun kalau kita lihat dari teknikalnya secara short term ini baru-baru ini nih, pada saat video ini dibuat baru naik. Tapi nanti kita lihat secara long termnya bagaimana ya, secara lihat dari time frame 1 hari aja. Nah, kita coba lihat dari Fear and Greed Index dulu. Untuk Fear and Greed Index di level 78. Jadi gini sudah kembali ke extreme greed sebenarnya, di extreme greed. Tapi kalau seperti ini sebenarnya ini lebih ke arah Crypto Fear and Greed Index, lebih ke arah Bitcoin-nya aja nih. Karena Bitcoin aja naik gitu ya. Karena kalau kita lihat altcoin-nya nggak begitu naik sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu adalah apakah kita harus jual Bitcoin sekarang? Jual altcoin kita sekarang dan membeli Bitcoin. Kenapa? Kenapa orang berpikir seperti itu? Karena kalau kita perhatikan di sini bahwa Bitcoin ini naik lebih signifikan daripada altcoin gitu ya. Nah, penjelasan saya itu seperti ini. Kalau sekarang kita di dalam fase 1, ya, kita sekarang kan di fase Bitcoin nih. Yang pertama, kalau Bitcoin naik, itu masih menjadi positive sign untuk market crypto. Walaupun misalnya kalian di altcoin gitu ya. Tapi ya, tetap kalau menurut saya itu, berarti ini sudah konfirmasi bahwa kita bisa masuk ke dalam alt season lagi gitu. Bahwa kita bisa masuk ke dalam bull run lagi, kalau dalam teknikalnya. Kenapa? Karena pasti dalam fase 1 itu masuk ke dalam fase yang paling besar dulu. Yaitu Bitcoin yang money masuknya, atau capital gitu ya. Duit-duit smart money masuknya ke dalam Bitcoinnya dulu. Baru dari Bitcoin dicerna ke koin-koin besar lainnya seperti Ethereum, large cap, ini top 10 gitu ya, kira-kira top 10 sampai 20, baru nanti akhir-akhirnya yang lain, kripto-kripto lain yang lebih kecil, kira-kira seperti itu. Nah, kalau menurut saya untuk dalam cycle kali ini, kita tuh sebenarnya lebih baik bersiap-siap untuk fase 2, fase 3 di sini daripada kita bermain untuk mengejar Bitcoin gitu. Karena kita tahu nih, kalau misalnya Bitcoin sudah selesai cycle-nya gitu ya, nanti akan masuk nih, money fund akan masuk ke dalam Ethereum dan large cap. Jadi lebih baik kita bersiap-siap di daerah ini. Artinya apa? Artinya lebih baik kita membeli altcoin gitu yang memang fundamentalnya cukup kuat juga. Nah, di sini adalah nanti kita bahas nih altcoin yang fundamentalnya kuat, entry price-nya kira-kira di berapa. Istilahnya kalau misalnya dibilang ini seperti sebelum hujan gitu ya, sebelum hujannya datang, tapi kita sudah bawa payung. Kenapa? Karena kita sudah siap-siap bahwa bakal terjadi hujan gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita akan langsung masuk mulai. Jadi kita tahu nih, lebih baik kita tunggu di altcoin. Nah, kita bahas dulu Bitcoin secara singkat aja. Kemarin kita sudah bilang ya di sini ya, level 58.300 sampai level 58.700 ini adalah target berikutnya untuk Bitcoin. Walaupun sekarang Bitcoin turun ya. Bitcoin turun, kenapa turun? Padahal dia belum kena target ya. Pas ini relatif normal sebenarnya ya. Dia udah naik cukup tinggi juga, kemarin naik sekitar 5%. Dan sekarang ini kalau kita perhatikan Fibo-nya, kemarin kita sempat tidak menganalisa pakai Fibonacci ya. Untuk di Fibonacci-nya sendiri kita ambil dari all time high-nya di 65.000 ke bawah ya, di sekitar 28.000-nya di sini di 29.000. Nah, kita bisa lihat nih Fibo 0,786-nya tuh di 57.000 juga. Jadi sebenarnya ya di daerah ini ya cukup tinggi nih resistennya. Kira-kira ini untuk Bitcoin gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin mengalami sideways di sini atau dia malah ada rejection ke bawah dulu, bukan sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya Bitcoin koreksi, apa yang akan terjadi kepada altcoin gitu ya. Mungkin kalian bilang, wah ini kalau Bitcoin turun, altcoin turun, ngajak-ngajak altcoin turun. Yes, kalau menurut saya pun juga masih seperti itu. Tapi apakah altcoin bakal turunnya tetap parah gitu ya? Kalau menurut saya, karena sekarang altcoin sudah turun, kalau kita perhatikan ya, nanti kita lihat dari chartnya, mungkin altcoin turunnya minim gitu ya, koreksi normal, koreksi sedikit, nanti dia tapi recovery akan lebih cepat. Nah, kita akan langsung masuk aja ke pembahasan altcoin. Untuk altcoin yang pertama mungkin kita ke Polkadot dulu ya, .USDT. Bagaimana dengan Polkadot? Nah, ini cukup ribet ya chartnya. Mungkin ini kita hide dulu level Fibonacci-nya dulu satu. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini, yang pertama adalah Polkadot ini baru aja breakout dari sini ya, dan sekarang kita lagi mengalami penurunan. Nah, di sini kita lihat nih Polkadot ini lagi ada trendline baru nih. Yang pertama di sini kita lihat ya. Nah, sekarang ini kita mungkin kalau dia mau turun, mungkin dia bisa tes ke trendline yang warna kuning ini. Di sekitar berapa? Di sekitar level 31 dolar lah kira-kira. Jadi ini adalah target berikutnya untuk Polkadot sendiri. Gitu. Untuk misalnya kalau kalian mau serok atau membeli Polkadot lah. Apakah masih bisa turun? Kalau menurut saya sih mungkin masih ada potensi ya untuk turun lagi.
walaupun sekarang ini lagi rebound nih. Jadi kalau kita antisipasi misalnya Bitcoin turun dan altcoinnya turun ya, walaupun antisipasinya nggak begitu parah, kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin kita lihat dari level Fibonacci-nya juga. Caranya gampang sih sebenarnya, kalau misalnya kalian mau analisa sendiri juga bisa untuk altcoin lainnya. Caranya gimana? Caranya adalah ambil Fibonacci kalian di sini ya. Nah, ini kan Fibonacci ambil dari swing low-nya dulu gitu, dari swing low ke swing high gitu ya, dari swing low-nya ke swing high. Kenapa? Karena kita mau lihat level supportnya. Jadi ini berbeda. Kita lihat level 1,618-nya itu di bawah, karena kita melihat nih level supportnya di berapa. Kalau biasanya kita mengukurnya untuk target price-nya di atas gitu ya. Jadi ini memang terbalik. Tapi ini cukup valid juga kalau kita perhatikan di sini. Yang pertama tadi di level sekitar 31 dolar. Kedua itu sebenarnya di level golden ratio-nya gitu. Jadi ini adalah dua zone ya. Di antara level 0,5 dan 0,18 ini akan menjadi level yang cukup bagus juga untuk beli. Nah, ini adalah zone kedua. Misalnya untuk membeli Polkadot just in case dia turun ke bawah lagi, berarti di sekitar 31 dolar dan 29 dolar. Nah, kira-kira di sini apakah Polkadot masih bisa turun ke sini? Mungkin masih, ya nggak ada yang bisa memprediksi ya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya turun ke sini pun masih ada yang cukup kuat sih. Kira-kira di daerah level 25 sampai 27 dolar. Tapi kecil kemungkinan dia ke bawah lagi sih. Mungkin kalau misalnya mentok, mungkin ke golden ratio di sekitar 29 dolar. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam koin berikutnya, harus saya ingatkan juga disclaimer on dan do your own research juga gitu ya. Karena ini adalah analisa saya. Dan ya, mungkin kita masuk ke dalam chart IDR-nya bagaimana. Untuk chart IDR-nya atau rupiahnya hampir sama juga. Polkadot ini bisa dibeli di sekitar level 460 ribuan. Kalian bisa cek di sini sekitar 460 ribuan kalau misalnya tes trendline, ataupun di sekitar zone ini 436 sampai 455 ribu. Nah, itu adalah dua zone yang bisa kita lihat untuk Polkadot. Nah, ini untuk entry price-nya ya. Lalu kita bahas lagi untuk XRP kali ya, XRP USDT. Bagaimana nih kalau kalian yang belum ada atau misalnya dananya udah habis semua nih, udah buat beli altcoin, bagaimana? Kalau menurut saya, saran saya sih sekarang buy and hold aja gitu ya. Kita hold dulu, hold mungkin sampai bulan November atau Oktober akhir, mungkin altcoin akan sudah bisa bergerak naik lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Harus sabar, yang penting itu kuncinya adalah sabar. Nah, untuk sekarang bagaimana XRP USDT? Ini XRP USDT bagus nih, hari ini dia turun. Lihat, perhatikan turunnya kemana? Turunnya itu di EMA 20-nya. Jadi EMA 20-nya ini acted as support, jadi menjadi supportnya cukup kuat juga. Nah, hampir sama seperti Polkadot, kita lihat dari swing low-nya dia di sini ke swing high-nya sebelumnya, bukan swing high yang di sini ya. Ini swing high terbaru, kita mau mengukurnya untuk kita karena mau mengukur supportnya nih. Nah, kita lihat di level 0,5 dan 0,618. Nah, di zone ini nih kira-kira adalah untuk XRP, yaitu di sekitar level 1,05 sampai 1,01. Kalau misalnya dia jebol, karena ini cukup kuat sih EMA 20-nya ya. Kalau ternyata XRP turun lagi, ya ini adalah zone untuk berikutnya untuk XRP. Berarti di mana? Di sekitar 1,05 sama 1,017 kira-kira ya, saya ingatkan lagi. Dan kalau misalnya kalian menunggu juga, sebenarnya ini nih 0,618 ini yang di sini juga kuat. Karena ini kita lihat, ini perhatikan, ini menjadi resisten sebelumnya, menjadi support juga di sini. Jadi ya cukup oke lah. Nah, kita perhatikan nih, support di sini. Saya gambar deh, support di sini, resisten di sini, support di sini. Jadi harusnya ini bisa menjadi bottom kalau misalnya XRP turun lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu kita bahas XRP IDR untuk kalian yang pakai rupiah bagaimana. Untuk XRP IDR hampir sama, kita langsung aja masuk. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi ya kita lihat di zone yang ini, yang W bottom di sini, kita lihat ini di sekitar 14.500. Jadi ya setara 1 dolar lah. Berarti cukup oke juga memang. Psikologi ya lah 1 dolar gitu ya. Lalu sekarang di EMA 20-nya sama 0,5, berarti sekitar 14.500 sampai 15.000 menjadi zone yang cukup oke untuk kalian akumulasi XRP lagi. Kira-kira di sini, apalagi dia mau kira-kira mungkin akhir Oktober atau awal November ini bisa selesai sidangnya gitu ya. Rumornya sih, kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Nanti mungkin kita update lagi di video XRP sendiri. Itu untuk XRP. Kita bahas apa? Ada USDT. Nah, kalau ada ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ada ini turunnya sudah lebih dalam. Kenapa turunnya lebih dalam? Karena kalau kita perhatikan di sini, pada saat altcoin lain naik, ada ini naik tapi naiknya nggak begitu signifikan. Makanya kita lihat dia turunnya ini lumayan dalam lah. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari Fibonacci-nya sendiri nih, kita ambil di sini, ya kayak seperti ini. Kita lihat dia sudah terjun lebih bawah dari 0,618 ya, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa? Jadi kita nggak bisa pakai yang ini Fibonya dulu. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau kita perhatikan sendiri di sini, ini ada, kalau perhatikan garis warna kuning ya, ini ada lagi breakout dari falling wedge patternnya dia nih. Dia breakout dan ini cukup bagus. Kenapa? Karena dia breakout dan dia tes di
trend line-nya sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi kalau misalnya dia naik ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama untuk bagusnya, tapi yang nggak begitu bagus adalah di sini. Ini kita ada bisa kita bilang symmetrical triangle atau wedge pattern-nya. Nah, kalau misalnya seperti ini ada ternyata turun lagi, nah ini tanda-tandanya mungkin ini kita malah bisa mengalami penurunan lagi nih untuk Cardano. Nah, kalau mengalami penurunan bagaimana? Turunnya ini bisa sampai ke sini nih. Kita lihatnya. Nah, ke level 1,7 dolar. Ini adalah level berikutnya kalau misalnya dia turun lagi. Nah, bagaimana cara konfirmasinya? Caranya adalah dari sini. Kita lihat low sebelumnya untuk Cardano nih di yang warna putih yang saya lihat di sekitar 1,9 dolar. Nah, kalau misalnya Cardano turun di bawah ini, turun di bawah sini. Nah, ini tandanya berikutnya ini kita akan menemukan di harga sekitar 1,7 dolar. Ya, ini untuk Cardano, tapi saya cukup optimis untuk sekarang. Mungkin Cardano ya kalau misalnya sekarang turun pun mungkin di 2 dolar ini masih menjadi support yang kuat juga, karena 2 dolar kan bisa jadi psikologi levelnya ya di sekitar 2 dolar. Jadi kalau kalian mau beli Cardano, daripada beli di sini, mungkin beli di sini dulu, sisain yang di sini. Jadi masuknya bertahap lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu untuk Cardano ya. Untuk di sini chartnya hampir sama, tadi kita sudah jelaskan tentang Fibonacci-nya ya, makanya nggak bisa. Nah, tadi 1,7 dolar itu yang di bawah sini ya. Ini tuh kalau dirupiahin itu di sekitar 26.500, 26.600. Dan untuk sekarang ini level yang bagus juga lah. Kita lihat dari sini ya, dari trendline di sini dia sudah bisa kita bilang retest trendline sebelumnya nih. Ini sempat yang kita ngomongin juga ya. Jadi ini adalah level yang bagus juga. Berikutnya adalah targetnya di sekitar 2 dolar. Berarti berapa? Berarti sekitar 28 ribuan untuk Cardano ya. Kalau misalnya kalian mau serok di IDR, itu untuk ada. Kita masuk ke dalam koin berfundamental kuat yang saya masukkan juga ke dalam rekomendasi bulan Oktober kira-kira. Yang memang cukup bagus juga. Yang pertama adalah Luna. Luna ini juga cukup bagus kalau kita perhatikan di sini. Luna support sekarang untuk Luna itu hampir sama juga nih. Kita ambil dari swingnya bawah sini ke high-nya dia sebelumnya. Jadi ya kalau tanya entry price-nya di berapa ya, seperti itu caranya ya. Jadi kalian bisa analisa sendiri juga, bisa belajar. Nah, kita bisa lihat di sini di level ya kisaran 0,5 sampai 0,618 Fibonacci. Nah, di sini berarti 33 dolar sampai 36 dolar itu adalah level yang bagus untuk beli Luna juga. Ini salah satu project yang menurut saya akan bisa booming juga di kuartal 4 gitu. Ini untuk Luna. Ini persis juga di dalam 1,618 level Fibonacci ya. Luna. Lalu kita lihat FTM. FTM sempat saya update di video mana ya baru-baru ini sepertinya FTM ya. Coba kita perhatikan di sini. Nah, ini FTM. Nanti saya linkin di video di deskripsi, kalian bisa cek. Ini bagus juga fundamentalnya ya. Tapi kita bahas teknikalnya, hanya update sedikit. Target masih sama sepertinya, ini di sekitar 1,9 sampai 1,7 walaupun belum kena ya. Mungkin saya update lagi karena FTM kemarin pump nih tandanya dia masih kuat nih demandnya. Jadi kalau untuk sekarang kalau misalnya kalian menemukan FTM, kalau wah takut nih FOMO dia naik ke atas, ya mungkin kalau kalian bisa dapat FTM di bawah 2 dolar atau di bawah 28.000 itu masih menjadi salah satu entry price yang bagus lah gitu ya. Untuk apa? Untuk diinvestasi atau di hold sampai mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Ini untuk FTM ya. Lalu terakhir kita update untuk Solana, Sol USDT. Solana hampir sama juga nih. Kita lihat dari swing low-nya ke swing high-nya. Nah, kita perhatikan lagi nih di level 0,618-nya. Nah, dia ketemu support nih di sini nih, Solana. Di level 139 dolar, 140 dolar ya untuk sekarang. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, karena kita antisipasi, kenapa kita bilang bakal mungkin bisa turun lagi, karena kalau Bitcoin turun, altcoin turun gitu ya biasanya. Walaupun kita antisipasinya mungkin altcoinnya turunnya nggak begitu dalam kira-kira. Makanya kita lihat second target kita itu di sekitar di bawah sini 128 dolar dan 134 dolar untuk 134 dolar untuk target Solana berikutnya ya. Nah, ini saya coba kasih lihat. Nah, ini kira-kira level zone-nya ya. Kalian bisa jadi referensi aja. Mungkin itu saja videonya. Kembali lagi disclaimer on. Keputusan itu di tangan kalian. Ini semuanya ini rata-rata fundamentalnya kuat. Jadi kalian tinggal milih aja untuk entry price-nya dan lain-lain kripto sesuai dengan selera kalian juga. Oke, jangan lupa share videonya. See you in the next video and bye-bye.